Halo teman-teman para pemirsa dan subscribers YouTube Maro Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perkembangan penagihan debt collector menjelang akhir tahun di Desember 2025 ini. Sebenarnya pergerakan itu atau action plan mereka itu sudah mulai dilaksanakan mulai akhir November 2025 ini. Jadi ada beberapa pinjol yang akan semakin rajin, yang akan semakin agresif, yang akan semakin masif untuk menagih Anda. Jadi Anda harus siap-siap. Ada beberapa pinjol yang saya catat yang memang benar-benar mereka ini setiap tahunnya benar-benar aktif, benar-benar masif, benar-benar agresif, bahkan barbar menagih nasabah. Jadi saya akan kasih tahu daftar-daftarnya kepada kalian dan juga perilaku-perilaku mereka mendekati Desember ini nanti 2025 karena memang inilah siklusnya setiap tahun. Bahkan saya ambil contohnya dari pengalaman teman-teman yang ada di grup WA dan Facebook P3N. Jadi kita sebenarnya ada grup yang dinamakan dengan grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Kita buat grup ini khusus untuk menjembatani teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan semua informasi yang teman-teman butuhkan mengenai galbay. Supaya kalian yang belum berani galbay bisa mempunyai mental yang kuat untuk galbay. Yang belum tahu caranya, di grup ini kalian dapatkan semua informasinya. Selain itu di grup ini kalian akan berkumpul bersama teman-teman kalian yang senasib, yang sepenanggungan, sehingga kalian bisa saling support, saling berbagi cerita, saling berbagi pengalaman. Bahkan senior-senior galbay di grup ini siap sedia untuk membantu menjawab semua keraguan dan pertanyaan kalian tentang galbay, bahkan membagikan tips-tips pengalaman mereka kepada kalian supaya kalian bisa tahu caranya bagaimana memulai galbay dan mental kalian kuat. Jadi bagi kalian yang belum berani untuk galbay, yang masih takut dengan teroran para debt collector pinjol, yang masih mikir ini itu untuk galbay sehingga kalian tidak sanggup galbay sampai kalian meminjam sana sini untuk membayar hutang pinjol, jual-jual aset, apalagi pinjam lagi ke pinjol-pinjol lain, silahkan bergabung ke grup ini supaya kalian terbebas dari itu semua. Di grup ini kalian akan dapatkan pencerahan yang benar-benar cerah, dukungan yang benar-benar kuat, pengalaman yang benar-benar nyata. Karena semua yang di grup ini ada teman-teman kalian yang benar-benar punya pengalaman tentang galbay yang berasal dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia dan sudah galbay di berbagai pinjol. Semua lengkap kalian dapatkan di grup ini. Dengan masuk ke grup ini saya pastikan kalian bisa memulai yang namanya galbay, tidak takut lagi dengan teroran para debt collector pinjol, dan kalian tidak akan memikirkan lagi yang namanya hutang pinjol. Karena di grup ini 100% informasi tentang galbay kalian pasti dapatkan dari teman-teman yang sudah berpengalaman yang masih ada di dalam grup ini. Senior-senior galbay ada banyak di grup ini dan mereka siap selalu untuk membantu, mensupport, mendukung, memberikan semangat pada kalian. Silakan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, kita akan masuk lagi ke pembahasan kita mengenai action plan dari para pinjol-pinjol memasuki akhir tahun 2025 yang dimulai dari akhir November sampai nanti pertengahan Desember sampai akhir Desember 2025. Jadi biasanya semua finance di Indonesia itu mereka akan gencar menagih, akan masif, akan barbar, akan semakin agresif di akhir tahun. Itu terjadi karena memang semua finansial atau pembiayaan yang ada di Indonesia, termasuk bank, leasing, koperasi, dan lain sebagainya, mereka akan dituntut untuk tutup buku akhir tahun. Itu yang pertama. Jadi untuk menyiapkan ini semua, mempersiapkan laporan mereka tutup buku akhir tahun, mereka pasti akan menggerakkan para debt collector mereka supaya makin agresif, supaya makin barbar, supaya penagihan mereka itu bisa dapat semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Jadi yang pertama yang membuat mereka itu akan semakin barbar, semakin agresif, semakin rajin untuk menagih Anda adalah tutup buku akhir tahun. Yang kedua adalah karena mereka mengejar uang yang namanya bonus tahunan. Bonus tahunan inilah yang akan mereka pakai untuk liburan mereka nanti. Jadi setelah setahun penuh mereka bekerja keras, biasanya perusahaan akan memberikan mereka semacam reward, tapi bagi yang dapat target ya, itu mereka akan diberikan liburan tahunan. Itu liburan tahunan itu tentu butuh duit dong, ya kan? Nah, untuk mereka dapat yang namanya ekstra tambahan atau penghargaan, itu tentu mereka harus mencapai target. Jadi kejar uang bonus tahunan atau liburan itulah hal kedua yang menyebabkan mereka akan semakin barbar dan agresif. Yang ketiga adalah penentuan.
penilaian akhir tahun perusahaan atau laporan akhir tahun. Nah, biasanya laporan akhir tahun atau penilaian skema tahunan ini akan menentukan nasib perusahaannya untuk 1 tahun atau beberapa tahun ke depan. Karena biasanya OJK, BI itu melihat laporan atau perkembangan finansial itu lewat buku tahunannya. Dan para investor juga kalau mereka mau memutuskan untuk menginvestasikan uang mereka, biasanya mereka akan lihat laporan tahunan perusahaan tersebut. Itulah yang akan membuat para investor tersebut apakah mereka akan menginvestasikan duit mereka ke perusahaan pembiayaan tersebut atau tidak. Itu bisa mereka putuskan lewat laporan perusahaan tersebut. Mereka akan lihat buku laporan tahunannya, perkembangan tahunannya, kemajuan tahunan perusahaannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka perusahaan-perusahaan menjelang akhir tahun nanti, mereka akan sangat barbar. Mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tuntutan, ketentuan, atau ketetapan perusahaan mereka. Karena perusahaan-perusahaan masing-masing punya target. Jadi untuk itu, biasanya, menurut siklus biasanya setiap tahun, dan tahun ini juga itu akan terjadi, ada beberapa aplikasi-aplikasi pinjol yang memang benar-benar akan sangat-sangat agresif, sangat barbar, sangat rajin untuk menagih Anda. Berikut akan saya sampaikan daftarnya, menurut pengalaman dan juga menurut informasi dari teman-teman yang ada di grup. Yang pertama, menurut pengalaman seperti siklus tahunan biasanya, yang akan aktif untuk menagih kalian mulai dari akhir November ini sampai nanti pertengahan Desember, sampai nanti akhir Desember 2025 akan semakin barbar lagi, semakin agresif lagi, akan semakin rajin lagi, yaitu yang pertama adalah Kredivo. Nah, Kredivo ini, mereka ini memang debt collector lapangannya itu adalah debt collector lapangan yang terkenal sangat rajin untuk berkunjung. Dan parahnya lagi, ada beberapa debt collectornya yang terkenal dengan perlakuan yang barbar. Bahkan ada beberapa rekaman yang menunjukkan perlakuan para debt collector ini. Biasanya ini beredar di media sosial dan juga di grup-grup yang memang sengaja diciptakan oleh para debt collector pinjol untuk menakut-nakuti nasabah, yang diciptakan oleh para joki dan jasa-jasa konsultan hutang, juga jasa-jasa penipuan lainnya, untuk menjebak Anda supaya Anda ketakutan, lalu mereka menawarkan jasa untuk membantu Anda, kemudian Anda memakai jasa mereka dan habislah Anda diporoti di sana. Padahal sebenarnya mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya memberikan semangat kepada Anda, lalu kemudian Anda membayar uang jasa mereka sekitar 20% atau bahkan 30% dari total hutang Anda. Wow, enak sekali ya. Kalau bisa seperti itu, saya sudah cepat kaya. Karena follower saya banyak. Dan orang yang menonton video saya juga banyak. Tentu akan banyak yang jadi korban saya kalau saya mau menggunakan penipuan dengan cara-cara seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah HCI, Home Credit Indonesia. Home Credit Indonesia ini debt collectornya itu terkenal ngotot. Mereka ini paling rajin, paling pintar mereka merangkai kata-kata atau membuat teroran untuk nasabah-nasabah supaya nasabahnya stres, nasabahnya ketakutan, lalu bayar. Yang ketiga adalah Akulaku. Akulaku ini sama dengan HCI. Debt collectornya terkenal sangat barbar, ngotot. Keempat adalah Kredit Pintar. Ini Kredit Pintar ini sama dengan Tunaiku. Debt collector mereka ini debt collector yang paling rajin. Debt collector atau desk collector yang bekerja di balik meja. Itu paling rajin mereka mengirimkan teroran atau chattingan penagihan kepada nasabah. Selain itu, debt collector lapangan mereka juga barbar dan paling rajin. Walaupun debt collector mereka terbatas hanya di beberapa kota besar yang ada di Indonesia saja. Yang kelima adalah Ada Kami. Ada Kami ini memang tidak ada debt collector lapangannya. Tapi debt collector online-nya itu paling aktif dari semua debt collector pinjol lain. Yang selanjutnya ada GoPinjam, ada Indodana, ada Neobank, ada Shopee Pinjam, dan SPayLater. Jadi mereka inilah aplikasi-aplikasi yang akan semakin barbar, semakin masif, semakin intens penagihannya menjelang akhir tahun. Nah, menurut teman-teman yang di grup, ada beberapa pinjol lagi yang sudah mulai barbar memasuki akhir November ini, dan nanti akan semakin barbar lagi di Desember 2025. Di antaranya adalah Monas, Singa. Jadi Monas dan Singa ini datangnya itu hampir tiap hari. Dan Singa ini juga suka bikin-bikin review di Google Maps perusahaan, di Google Maps kantor tempat nasabah tersebut bekerja. Ini sudah dilaporkan, tapi
tidak ada tanggapan dari perusahaan pinjolnya dan juga dari OJK-nya belum ada tanggapan. Ada juga menurut teman yang lain seperti ini yang Anda saksikan di sebelah kiri saya, Indodana, Kredivo, Spinjam, SPayLater itu sangat rajin berkunjung ke rumah, hampir setiap hari berkunjung ke rumah nasabah. Nah, itulah pinjol-pinjol yang akan semakin masif meneror Anda menjelang akhir tahun, mulai dari akhir November sampai nanti pertengahan Desember 2025 sampai akhir Desember 2025 mereka akan semakin masif sekali karena tuntutan-tuntutan yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu tutup buku, kejar uang bonus tahunan, dan penentuan nasib perusahaan ke depannya untuk memenuhi laporan tahunan keuangan perusahaan tersebut. Namun apapun itu, bagi teman-teman yang sudah paham, yang sudah tahu, apalagi kalian yang sudah ada di grup, tentu kalian sudah tahu bahwa semua teroran, semua apapun yang dilakukan penagihan dari para debt collector pinjol itu sama sekali tidak ada gunanya, sama sekali tidak berpengaruh bagi kalian, sama sekali tidak bisa memaksa kalian untuk membayar hutang pinjol. Karena kalian sudah tahu bahwa itu semua hanyalah penagihan dan tidak ada pengaruhnya untuk kebahagiaan, ketenangan hidup kalian. Karena apapun yang dilakukan debt collector pinjol, kalau kalian sudah paham, sudah tahu, itu tidak pengaruh bagi kalian sama sekali. Apalagi kalian yang sudah gabung ke grup. Jadi nggak usah takut, nggak usah panik berlebihan. Kalau debt collector meneror kalian semakin barbar, semakin agresif, semakin tidak karu-karuan. Kalaupun debt collector mengancam-ngancam ini segala macam, itu sudah biasa. Sudah deh, tidak ada gunanya. Kalau debt collector mau datang ke rumah kalian, nggak usah kayak kebakaran jenggot. Toh juga mereka nggak akan bawa bom molotov ke rumah kalian untuk meledakkan rumah kalian. Mereka tidak akan membawa tsunami ke rumah kalian untuk menghanyutkan rumah kalian. Tidak. Justru mereka, para debt collector ini, harus mengikuti aturan dan peraturan penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK. Kalau mereka tidak mengikuti aturan dan peraturan tersebut, kalian bisa melaporkan mereka ke OJK, melaporkan mereka ke AFVI, atau bahkan melaporkan debt collectornya ke polisi apabila debt collectornya melakukan perbuatan di luar dari kewajaran seperti melakukan keributan, melakukan kekerasan terhadap kalian, mempermalukan kalian, menyebarkan data-data kalian. Itu semua kalian bisa tuntut sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku di negara ini. Dan kalau kalian tidak paham mengenai hukum hutang piutang, mengenai aturan penagihan, mengenai kriminal debt collector, kalian tinggal searching di Google atau bahkan kalian tonton di video-video sebelumnya yang sudah saya sampaikan lewat video-video saya. Di situ lengkap dari A sampai Z, penjelasannya padat, singkat, dan jelas. Jadi kalian tidak usah malas untuk mengedukasi diri kalian supaya kalian jangan gampang dibodoh-bodohi. Jangan kalian ketakutan begitu debt collector agak masif menagihnya, begitu debt collector agak intens menagihnya, yang agak agresif, bahkan agak barbar, langsung kalian kayak kebakaran jenggot. Tidak ya. Kalau kalian sudah paham itu semua, kalian pasti bisa menghadapinya, melewatinya dengan gampang. Terlebih lagi bagi teman-teman yang sudah masuk ke dalam grup Facebook dan WA P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Pasti mereka tenang-tenang saja. Justru apapun yang terjadi, kalau kalian lihat di grup, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Tidak ada ancaman apapun dari debt collector yang bisa membuat mental mereka down, yang bisa membuat mereka stres, yang bisa membuat mereka ketakutan. Tidak ada. Oleh karena itu, kalian yang belum join ke grup, silahkan join ke grup supaya hidup kalian terselamatkan, kebahagiaan kalian terselamatkan, dan hidup kalian pun bebas dari yang namanya perbudakan pinjol. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.